Hai guys, kita mau video call sama Mbak Dukun nih. Halo Mbak, katanya mau presentasi. Presentasi apa, Nduk? Ini cuma catatan Simbah. Temennya Simbah kan banyak. Aku tanyain satu-satu. Kemudian aku catet di bungkus rokok. Kalau gendut nanya, nah Simbah kelihatan pinter gitu, Nduk. Mulai ya Mbak, ada 5 jurus ya? Iya, Nduk. Kan temennya Simbah ada 5. Satu-satu aku mintain catatan. Jadinya ada 5 poin nih. Yang pertama, Nduk, soal saling subscribe lagi ya. Sebaiknya, Nduk, kalau saling subscribe ya santai saja, Nduk. Dan balesnya jangan lupa tunggu sehari, Nduk, biar nyantol bener, Nduk, di YouTube Studio versi web. Dan yang lebih penting, ini cuma modal awal saja, Nduk ya. Yang lebih penting lagi konten sama konten, Nduk. Terus, opo meneh Mbak? Ya itu, Dok, soal konten, Dok. Konten sangat penting karena di YouTube sudah jutaan konten video, Dok. Nah, kita harus benar-benar fokus. Misalnya kalau soal mancing, ya mancing kayak apa biar menarik, Dok. Mungkin angle-nya harus beda dengan yang lain, sudut pandangnya juga mungkin penyajiannya kudu beda, Dok. Biar tetap menarik dan orang masih mau nonton, Dok. Kalau mancing saja semua orang kan mancing, Dok. Mancing seperti apa dan pakai apa, itu yang mungkin orang masih mau nonton kalau beda, Dok. Oh ngono Mbak, next opo Mbak? Selanjutnya soal judul, Dok. Judul itu harus mengandung kata kunci dan menarik, Dok. Misalnya kita mau nulis tentang cara membakar singkong tanpa api atau tanpa gosong. Nah, kata kuncinya harus ada dan menarik kan. Kalau tanpa api misalnya kalau nek iso. Kemudian kata kunci yang lain harus ada juga di deskripsi dan teks. Misalnya kata pengganti singkong kan ketela. Nah, itu harus masuk ke deskripsi dan teks, Dok, supaya kalau orang mencari itu mudah, Dok. Dan mesin YouTube juga bisa mendeteksi dengan gampang, Dok. Dan kalau enggak, ya akan sulit dicari orang, Dok, video kita. Terus yang keempat apa Mbak? Yang keempat ini, Dok, soal durasi tonton. Terkait juga dengan CTR, Dok, klik per tayang. Kita harus meningkatkan rasio CTR-nya, Dok. Klik per tayang dihitung per 100. Misalnya dari 100 tayangan yang nonton cuma di bawah 3, itu termasuk rendah ya, Dok ya. Umumnya sekitar 5 standarnya. Juga durasi tontonnya, Dok, itu harus ditingkatkan terus dan tiap video bisa kita analisis, Dok. Terus yang terakhir, opo? Yang terakhir ini amat penting, Dok. Intinya di sini, Dok, yakni 3 pilar, Dok. Kita harus lihat berapa yang nonton dari notifikasi yang disebar YouTube. Kemudian juga dari rekomendasi berapa dan penelusuran berapa. Nah, itu sangat penting. Jumlah penonton yang datang dari notifikasi menunjukkan seberapa besar subscriber kita yang aktif, Dok. Kemudian penonton dari rekomendasi itu kan menunjukkan video kita itu cukup menarik atau enggak, CTR-nya bagus enggak, kemudian juga durasi tontonnya bagus enggak. Itu tercermin dari rekomendasi, Dok. Kemudian juga penelusuran. Jumlah penonton yang datang dari penelusuran menunjukkan apa SEO kita itu bagus atau enggak, Dok. Judul, teks, deskripsinya bagus atau enggak, Dok. Terus, opo meneh Mbak? Iya, terus 3 hal itu penting, Dok. Harus tiga-tiganya kalau bisa, Dok. Bisa juga kita cuma ngandalin SEO, melupakan subscriber dan melupakan rekomendasi. Tapi akhirnya kita cuma bisa mengandalkan video-video populer dan yang bisa viral, Dok. Ini kan pincang, Dok. Artinya kita cuma mengandalkan penelusuran, Dok, mengandalkan SEO dan melupakan subscriber dan juga mengabaikan rekomendasi, Dok. Nggak asik kan, Dok?
Ya wes Nduk ya, ini si Mbak lapar nih Nduk, mau makan singkong ya. Wes ya Nduk. Iya Mbak, matur suwun. Ketelanya sudah matang ya? Waduh Nduk, ternyata kalau bakar singkong harus fokus Nduk, biar nggak gosong. Kalau kamu tanyain terus kayak gini Nduk, nggak bisa dimakan Nduk. Terus si bakia ini gosong Nduk. Wah, kasihan sih Mbak. Ketelanya gosong. Begitulah guys pesan dari Mbak Dukun. Kalau cocok bisa kita pakai ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa.